Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And good morning. How are you today, all students? I hope all of you fresh and healthy today. Okay, student, we will continue our theme today about passive voice. Nah, passive voice nih, udah pernah belum belajar passive voice? Saya kira udah di SMP. Ini akan lebih jelas kita basisnya. Jadi setelah kalian mempelajari materi passive voice, kalian itu harus terampil menggunakan teks lisan ya dan tertulis untuk menyatakan dan menanyakan tentang tindakan atau kejadian tanpa perlu menyebutkan pelakunya. Kemudian kalian juga harus bisa mengubah dari kalimat, ya, mengubah kalimat dari kalimat aktif ke dari bentuk aktif menjadi kalimat pasif. Harus bisa, harus terampil di situ. Oke, kita mulai. Mem jelaskan dulu materi tentang passive voice. Ya, what is passive voice? Passive voice itu apa sih? Nah, a passive voice is a type of clause or sentence in which an action, through verb or an object or a sentence is emphasized rather than its subject. Simply, the subject receives the action or the verb. The emphasis of focus is on the action, while the subject is not noun or is less important. Function of passive voice, fungsinya apa sih passive voice itu? Katanya. Style guys do not support the use of passive voice in technical writing because it makes the next lengthy, slow to read, and often ambiguous. However, it is very common in literature, lab report, and scientific writing, where the performer is given lesser importance than the action. In this type of writing, a passive voice is very helpful to avoid taking responsibility of the action. It is also useful when a writer want to shift focus from the subject to an action. Nah, next. So, how the passive voice form? Bagaimana bentuk kalimat pasif itu terbentuk? Nah, jadi kalimat passive voice itu terbentuk ketika apa yang seharusnya menjadi objek dari kalimat berubah menjadi subjek kalimat. Untuk membentuk kalimat dalam passive voice, subjek kalimat harus diikuti dengan to be. Verb dengan sebuah past participle. Apa sih yang dimaksud dengan past participle? Past participle itu adalah bentuk kata kerja ketiga. Jadi di dalam kamus itu sudah ada pembagian kata kerja. Ada yang namanya verb 1, verb 2, verb 3. Jadi kalau dalam kalimat pasif, yang kalian gunakan adalah verb 3. Nama lain dari verb 3 itu adalah past participle. Jadi yang ada di kotak ketiga itu. Kamu lihat di dictionary itu ada. Ya. How to make passive voice sentence? Perhatikan. Bagaimana membuat kalimat passive voice? Perhatikan. Number 1. Dimulai dari kalimat bentuk active voice. Jadi dimulai dari bentuk kalimat aktif dulu. Contoh, Jenny bought clothes. Nah, Jenny membeli pakaian. Jenny adalah subjek di situ. Jadi, Jenny subjek. Clothes adalah objek. Objek kalimat dirubah menjadi subjek kalimat. Ya, the clothes. Tambahkan to be dan past participle. Jadi, the clothes were bought. Nah, jadi kalimat lengkapnya nanti menjadi the clothes were bought by Jenny. Tambahkan subjek,
Ya, subjeknya apa tadi? Tadinya kan Jenny itu kan sebagai objek. Jadi Jenny yang tadinya dari subjek itu kamu pindahkan ke objek. Perhatikan ya, aturan keempat, tambahkan subjek yang sebenarnya di akhir kalimat yang diawali dengan preposition. Jadi the clothes dari objek berubah menjadi subjek, kemudian subjek menjadi objek. Dan ditambah kata kerjanya itu harus bentuk ketiga, bulk. Bulk itu bentuk ketiga. Bentuk pertama apa ya? Apa? By, bulk, bulk. Ada di kamus. Jadi dia bulk itu adalah bentuk past participalnya, verb ketiganya. Oke, jelas ya? Next. Rumus passive voice ya. Jadi rumusnya itu ada, kamu tinggal baca. Rumus passive voice berbagai tenses. Jadi macam-macam tenses yang bisa diubah dari aktif ke pasif. Tapi tidak semua tenses bisa dirubah ke pasif. Nah, ini yang Ibu sajikan di sini adalah simple present tense dulu. Ya, simple present tense itu active voice-nya itu verb 1. Nanti passive voice-nya to be plus verb 3. To be daripada present itu ada 3, am, is, are, kemudian plus verb 3. Kemudian present continuous, am, is, are, plus ing. Pasifnya gimana? Am, is, are, plus being, plus ing. Ya. Kemudian yang present perfect tense, have, has, plus verb 3. Pasifnya gimana? Have, has, plus been, plus verb 3. Ya. Next, simple past tense. Ya. Verb 2. Aktifnya itu kan verb 2. Was, were, plus verb 3. Verb 3 tadi ingat, past participle. Ya. Past perfect tense. Had plus verb 3. Pasifnya gimana? Had plus been plus verb 3. Kemudian simple future tense. Will plus bare infinitive. Kemudian will plus be plus verb 3. Maksud bare infinitive ya ini maksudnya adalah kata dasar. Ya. Kata dasar. Am, is, are going to plus bare infinitive. Am, is, are going. Ya pasifnya itu. Am, is, are going to plus be plus verb 3. Ya. Kemudian future perfect tense-nya. Kalau dia aktif gimana? Will plus have plus verb 3. Setelah rubah ke pasif menjadi will plus have plus been plus verb 3. Ya, kita langsung lihat kalimatnya supaya clear ya. Nah, perhatikan. Karakteristiknya dulu ya. Kita lihat karakteristiknya. Karakteristik itu maksudnya ciri-cirinya. Ciri-cirinya daripada kalimat pasif itu to be plus verb 3. Itu cirinya. To be plus verb 3 dan kata by. Ya. By itu tidak merupakan syarat yang harus ada dalam kalimat pasif. Jadi kadang-kadang juga tidak ada. Tapi dia juga pasif gitu. Kemudian yang dapat dijadikan kalimat pasif adalah verbal sentence. Nah, jadi kan kalimat itu ada dua. Ada verbal, ada nominal. Nah, jadi yang bisa dirubah ke pasif itu yang verbal sentence aja. Kalimat, apa sih verbal sentence? Verbal sentence itu adalah kalimat yang predikatnya kata kerja atau ada verb-nya. Kata kerja, verb. Sedangkan verbal sentence itu yang dapat diubah ke passive voice itu kalimat yang bisa diubah ke pasif adalah kalimat yang memiliki objek penderita. Nah, contoh. Kita langsung ke contoh lebih jelas. Contohnya, the cat was rescued by firefighter. The mail was delivered by postman this morning. My laptop has been fixed by repairman. The play was written by Shakespeare. My shoes are washed every week. The supermarket will be closed. A book was bought by Kimi.
Next, the letter written by Lucy. The movie has been watched by him. The prescription is given by doctor. Nah, itu tenses yang berbeda-beda. Contoh kalimat kalimat pasif dengan tenses yang berbeda-beda yang sudah kita bahas tadi sebelumnya. Nah, ini. Jadi ada yang simple present tense, ada yang present continuous, present perfect tense, simple past tense, past continuous tense, past perfect tense, simple future tense, dan future perfect tense ya. Jadi sudah ada example-nya, kamu tinggal di-fixkan saja di sini. Oke ya, clear ya. Next. What is the different passive voice and active voice? Apa sih bedanya kalimat pasif dan aktif? Nah, kita lihat. Jadi kalau kalimat passive voice itu ketika sesuatu yang seharusnya menjadi subjek kalimat berubah menjadi objek kalimat. Sedangkan active voice terjadi ketika subjek kalimat benar-benar melakukan aksi dari kalimat tersebut. Nah, itulah perbedaannya, ya. Kemudian contoh active voice. Ya, you see, Bimo plays video game. Dalam kalimat di atas, Bimo sebagai subjek yang melakukan plays video game. Nah, adalah Bimo. Contoh aktif ya dan pasif, lihat. Bimo plays football, itu aktif. Nanti pasifnya gimana? The video game was played by Bimo. Jadi pada contoh ini tensesnya adalah present tense. Jadi pada kalimat aktifnya tensesnya kebetulan itu present tense. Menjadi setelah dirubah ke pasif itu menggunakan verb 3. Jadi played di situ adalah past participle atau verb 3. The video game was played by Bimo. Was di situ to be-nya. Jadi the video game ya. Video game di situ yang dari objek ubah ke subjek. Kemudian was to be, played adalah verb 3 atau past participle. Kemudian ditambah by, boleh ditambah by ya. Kebetulan ini ditambah by Bimo. Itulah dia pasifnya. Subjek kalimat di atas jelas-jelas berbeda. Di mana dalam passive voice, subjeknya berada di akhir kalimat, bertindak sebagai objek. Sementara objek kalimat berada di depan kalimat, bertindak sebagai subjek. Nah, seperti itu. Jadi kalau kamu membaca, berulang, dipahami, ya, I'm sure you will understand about this. Oke? Continue. Definition daripada active voice, ya. Apa sih active voice itu definisinya? Jadi active voice is a type of clause, ya, or sentence in which a subject perform an action and express it through its representative verb. To simply put in, when a subject performs an action directly, it is in active voice. It then use transitive verb to show the action. Nah, ini rumus-rumusnya. Bagaimana tensesnya, bagaimana pola kata kerja active voice-nya. Jelas di situ kalau tensesnya dia present tense, verb 1 atau to be-nya ya. To be-nya itu kalau present kan am is are. Kalau past tense itu to be-nya was were. Kalau dia future will shall plus verb 1. Kemudian present continuous-nya to be am is are plus verb ing. Kemudian present perfect have has plus verb 3. Itu pola-pola kalimat aktifnya. Nanti kalau diubah ke pasif, ikut rumus yang di slide sebelumnya. Tadi. Slide yang sudah Ibu jelaskan ya. Present perfect continuous tense itu have plus has plus been plus verb ing. Kemudian modals. Apa itu modals?
Models itu adalah kata kerja bantu. Bisa menggunakan can, must, may, etc. Plus verb 3. Plus verb 1. Ya. Oke, clear ya, tinggal dibaca saja. Oke, next. Karakteristik daripada active voice. Pada kalimat aktif, ya, subjek melakukan suatu tindakan yang langsung mengenai objeknya. Kalimat aktif memiliki pola SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan, atau SPK. Predikat kalimat aktif selalu diawali dengan imbuhan me atau ber. Nah, jadi kalau aktif diawali dengan me atau bersama dengan bahasa Indonesia dalam artinya itu terjemahannya seperti itu ya. Kalimat aktif memerlukan objek setelah mendapat predikat subjek ditambah pelengkap atau keterangan. Oke, clear ya. Next, continue. How to form the active voice? Bagaimana membentuk kalimat aktif ya. Writing in active voice ya. Active sentence are formed when the subject completes the action of the sentence, whether or not the subject is the first word of the sentence. Active voice is used if the subject does the verb. Nah, gitu. Ya, misalnya active voice example-nya itu grandpa arrived. Yesterday, grandpa arrived at our house. Nah, itu aktifnya. Dan how to write in active voice-nya? I walk. Today, I walk. Ya, to the store, I walk. In each of this sentence, the subject is I, then I is doing the action walk. I chronologically come before the verb walk. How to form an active voice sentence? Ya, bagaimana membentuk kalimat aktif? Ya, start with a subject. Mulailah dengan subjek. Add a verb after the subject. Tambahkan kata kerja. Ya, setelah subjek tambah kerja. Kemudian add modifier, pelengkap ya, modifiernya. Okay, next. Look at another example of active voice. Ya, itu contohnya ada subjeknya, ada active verb-nya, seperti itu. Ya, yang lebih jelas pada kalimat di bawah. Susie catches the butterfly with a net. Nah, Susie subjek, catch-nya itu adalah verb. Ya. Kemudian the kite soared high in the air. The children shaded their eyes from the bright sun. A squirrel bounced across the lawn. The soldier ant invaded the picnic with military precision. Yeah, in the example so far, the verb have been ones with obvious action. Remember that not all verbs have such physical action. Look at this example of verb in the active voice. Paul imagined that the weather was like above those dark clouds. He is happy. The action here is simple, the act of being. The verb to be is our most common verb. They are led. They were led. They will be led. The three examples above all feature the verb to be in the active voice. Yeah. Continue. Yeah. Is it clear? I think the explanation about passive voice. Nah, sekarang dilanjutkan dengan tugas, assignment.
Tugas kalian sekarang untuk materi ini adalah kalian buatlah contoh kalimat aktif ya, sesuai dengan tenses-tenses yang udah Mem ajarkan, yaitu kamu buat contoh kalimat aktif dalam tenses present tense, past tense, future tense, present continuous ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 7 kalimat ya. Ya, jadi kamu buat kalimat aktifnya, setelah itu kamu ubah ke bentuk pasifnya. Ya. Jadi misalnya present tense, contohnya apa kalimatnya? Kamu ubah ke pasif sesuai dengan rumus yang sudah dibahas di situ. Kemudian kamu buat lagi contoh kalimat past tense. Setelah itu ubah ke pasifnya. Future simple ya, simple future ya. Buat dulu aktifnya, kemudian rubah ke pasifnya. Begitu juga present perfect tense, present perfect continuous, kemudian kata yang menggunakan modals. Ya. Jadi semua kamu ubah dalam bentuk pasif. Dari aktif ke pasif. Kamu buat contohnya. Ya, contoh kalimatnya bebas. Terserah kamu mau bagaimana, yang penting tensesnya benar, kemudian diubah ke bentuk pasif bagaimana juga benar. Oke, sampai di sini pertemuan kita pembahasan materi tentang passive voice. Silakan dipelajari. Ya, semakin sering kamu mempelajari, semakin paham, semakin banyak kamu mengerjakan latihan, semakin mahir di dalam mengubah bentuk dari pasif ke aktif dan aktif ke pasif dalam tenses-tenses tertentu. Oke, thank you very much. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.